Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 BKR 2G Universitas Indra Prasta PGRI. Dalam video ini, kami akan menampilkan hasil wawancara dengan 3 profesi penting, yaitu guru, perawat, dan bidan, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan profesi konseling. Tujuan kami adalah untuk menggali lebih dalam mengenai tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing profesi. Sebelum masuk ke isi video, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Nabila Yusifa, bertugas sebagai penyusun laporan dan edit video. Yang kedua, Hairunisa Fauziah sebagai pewawancara profesi perawat. Yang ketiga, Rismawanti Batubara sebagai pewawancara profesi bidan. Dan yang terakhir, Nazwa Anindya Pangesti sebagai pewawancara profesi guru. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Fauziah Putri dengan NPM 2024-015480 dari jurusan Bimbingan Konseling ingin mewawancarai perawat guna untuk memenuhi mata kuliah pengembangan profesi konseling. Baik, di sini saya sudah bersama seorang perawatnya. Langsung saja kita mulai dari perkenalan dirinya dulu. Baik kakak, untuk nama panggilan kakak siapa? Nama aku Dinda Khairul Rizky, sering dipanggil Dinda. Untuk pekerjaan atau jabatannya kakak sebagai apa? Aku sebagai perawat. Untuk instansi atau tempat bekerjanya kakak di mana? Aku bekerja di Eka Hospital. Untuk pekerjaan ini tuh kakak udah berapa lama? Aku kurang lebih sudah 3 bulan. Baik, untuk latar pendidikan kakak sendiri itu dari jurusan apa? Aku dari S1 profesi nurse. Baik, setelah kakaknya perkenalan, langsung saja kita masuk ke pertanyaan mengenai profesi. Baik kakak, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa aja sih yang menjadi fokus atau objek praktik dalam pekerjaan kakak sehari-hari? Yang menjadi fokus atau objek praktik dalam pekerjaan aku sehari-hari itu adalah kesembuhan pasien dan kepuasan pelayanan pasien. Baik kak, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam profesi kakak itu terdapat kode etik tertentu? Kalau misalnya ada, boleh dijelaskan secara singkatnya? Ya, di profesi ini itu ada kode etik, yaitu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik kak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama jenjang pendidikan yang diperlukan untuk kakak menjalani profesi ini? Aku menjalani pendidikan S1 keperawatan itu selama 4 tahun dan dilanjutkan dengan profesi nurse selama 1 tahun. Baik kak, siapa saja yang menjadi sasaran atau klien utama dari pelayanan kakak? Sasaran utama aku itu pasien dan keluarga pasien. Baik kak, apakah profesi kakak ini sering berkolaborasi dengan profesi lain? Jika iya, siapa saja dan dalam konteks apa? Ia berkolaborasi dalam konteks kesehatan, yaitu dengan dokter, ahli gizi, apoteker, dan lain-lain. Baik kak, bisa diceritakan salah satu kasus yang paling berkesan yang pernah kakak tangani? Kasus yang paling berkesan itu ketika mendapatkan komplain dari pasien, baik fasilitas maupun pelayanan. Apa saja isu atau tantangan profesional yang sering kakak hadapi dalam menjalankan pekerjaan ini? Tantangan yang paling sering aku hadapi itu dari pasien dan keluarga pasien. Jadi ketika orang sakit itu kan emosionalnya tidak stabil, moodnya naik turun. Jadi hal kecil tersebut pun sering dipermasalahkan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa manfaat atau pembelajaran yang kakak dapatkan selama ini? Banyak sekali. Selain untuk belajar merawat pasien, aku juga belajar untuk merawat diri aku sendiri, keluarga, dan orang sekitar aku. Baik, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazwa Anindya Pangesti, salah satu mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI. Sebelumnya, tujuan saya menemui Bapak pada sore hari ini,
Saya mohon izin untuk mewawancari Bapak atas tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah. Jika memang Bapak sudah bersedia, kita mulai sesi tanya jawab kita pada hari ini, Pak. Pertama-tama, boleh Bapak sebutkan data diri serta latar belakang Bapak? Oke, sebelum perkenalkan, nama saya Rita Libanas. Saya berprofesi sebagai guru dengan materi yang saya ajarkan yaitu TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Saya bekerja di instansi SMP ITN Muhammadiyah dan juga SMP Satra Kencana. Saya bekerja sudah kurang lebih 3 tahun. Saya nggak cuma bekerja sebagai pengajar sebagai seorang guru TIK, saya juga bekerja sebagai operator sekolah juga. Kemudian untuk latar belakang pendidikan saya S1 di Universitas Borobudur dengan Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Teknologi Pendidikan. Pertanyaan mengenai profesi nih, Pak. Yang pertama, apa yang jadi fokus utama Bapak dalam pekerjaan sehari-hari ini? Untuk fokus utama saya yaitu sebagai guru, tentu saja mengajar. Akan tetapi nggak cuma mengajar. Di balik mengajar itu yang perlu paling kita utamakan itu mencetak karakteristik seorang siswa agar dia menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya, apakah di profesi guru ini ada kode etik, Pak? Bisa Bapak jelaskan secara singkat? Untuk kode etik sudah pasti ada, karena kita seorang guru juga harus bisa bekerja profesional dengan perilaku jujur dan adil pada murid-muridnya. Selanjutnya, kalau pendidikan yang dibutuhin buat jadi guru itu apa aja sih, Pak? Untuk pendidikannya yang pasti kita harus mempunyai legalitas strata 1 atau 1. Kemudian biasanya seorang guru itu mengambil PPG untuk benar-benar lulus. Terus siapa aja sih yang jadi klien atau klien utama Bapak dalam profesi ini? Untuk klien seorang guru, yang paling utama sih sudah pasti seorang siswa. Akan tetapi nggak cuma seorang siswa saja yang kita jadikan klien. Peran sebagai klien kita juga wali murid juga termasuk klien kita, karena peran wali murid juga penting dalam prosesi pendidikan seorang peserta didik. Selama Bapak menjabat menjadi seorang guru sering kerja bareng sama profesi yang lain nggak sih, Pak? Atau berkolaborasi gitu semacamnya? Tentu saja. Contohnya saya sebagai operator sekolah, saya juga bekerja sama dengan guru di bagian lain juga. Saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan lokasi yang lainnya, lokasi dari bagian tata usaha, kemudian sarana prasarana. Pernah nggak Bapak ngalamin pengalaman yang paling berkesan sama Bapak menjadi seorang guru? Untuk pengalaman saya yang lumayan berkesan, mungkin dulu saya mempunyai seorang siswa yang berperilaku kurang baik. Akan tetapi dengan rasa profesionalitas seorang guru, alhamdulillah guru tersebut bisa lulus dengan lulusan terbaik. Selama jadi guru, apa aja sih tantangan yang sering Bapak hadapin dalam pekerjaan ini? Ya, kalau untuk tantangan yang paling sulit dihadapin, mungkin ada beberapa siswa yang entah sulit diatur atau seperti apa. Akan tetapi kita harus mempunyai rasa profesionalitas, karena yang tadi awal saya bilang, seorang guru tidak hanya mendidik dengan keilmuan, tetapi mencetak karakteristik seorang peserta didik juga. Selanjutnya pertanyaan dalam pengembangan diri, Pak. Apa aja kendala yang Bapak hadapi selama Bapak menjabat sebagai seorang guru? Kendala, ya kendalanya kadang juga dengan perilaku siswa yang mungkin kurang berkenan di hati kita. Kadang juga kita suka emosi, tapi kita harus banyak-banyak bersabar, karena itu ya ujian seorang guru, bagaimana caranya kita menjadi seorang guru yang baik dan profesional. Selanjutnya, selama Bapak jadi guru, apa pelajaran yang paling berharga yang pernah Bapak dapat? Untuk pelajaran sih
yang paling utama kita memiliki pengalaman ya, karena pengalaman adalah pelajaran terbaik sama manusia. Kemudian juga saya di sini diajarkan bagaimana rasanya memiliki rasa sabar. Karena sabar itu walaupun simpel, tapi untuk prakteknya lumayan sulit. Betul banget Kak. Mungkin cukup sih Kak, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak untuk kita berkenan jadi narasumber saya pada tugas kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Batubara. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI dengan mata kuliah pengembangan profesi konseling. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin mewawancarai kakak. Silakan kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama, profesi, pekerjaan. Nama saya Rini Mariani, profesi saya bidan. Kebetulan saya kerjanya lagi di klinik. Prinsip utama kode etik bidan dalam masyarakat kalau boleh tahu apa ya kak? Dan bagaimana cara kakak mengatasi situasi jika menghadapi dilema etika dalam melayani ibu melahirkan yang maaf kekurangan dana? Kita biasanya kan harus menjaga privasi yang pertama, dan kita juga harus tidak membedakan pasien, jadi berlaku secara adil kayak gitu. Kalau untuk mengatasi gimana untuk pasiennya yang kekurangan dana, lebih baik kita melakukan konsul kepada ibunya sebelum dia melahirkan. Dia harus mengurus BPJS terlebih dahulu untuk memudahkan dia saat nanti bersalin. Kalau boleh saya tahu, jenjang pendidikan seperti apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang bidan? Dan apakah ada pelatihan khusus atau sertifikasi pengembangan yang diperlukan? Untuk jenjang pendidikan lebih baik saat kuliah kita mengambil D3 kalau misalnya ingin lanjut ke praktiknya. Tapi kalau untuk sekarang sudah banyak ada yang S1, jadi bisa diambil dari S1 boleh lanjut ke profesi kayak gitu. Dan untuk sertifikasi itu wajib gitu, kayak sertifikasi APN, pelatihannya, terus nyagadan yang kayak gitu. Karena saat kita untuk bekerja itu kan sangat dibutuhkan gitu. Siapa saja sasaran utama dalam bidan dan bagaimana cara kakak menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pasien? Sasaran utama dalam kebidanan itu yaitu ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita kayak gitu. Untuk penyesuaiannya kita melihat tergantung kondisi pasiennya. Saat hamil kita melakukan tindakan seperti apa, tapi saat bersalin tindakannya berbeda lagi kayak gitu. Bagaimana cara kakak berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan? Untuk kolaborasi meningkatkan pelayanan, kita biasanya berkolaborasi sama dokter objek, gimana baiknya saat kita menangani pasien, saat adanya tindakan itu lebih baik. Takutnya ada kondisi di mana pasien tidak memungkinkan untuk normal, jadi kita harus berkolaborasi. Dan saat kita melakukan penyuluhan juga seperti itu untuk meningkatkan kualitas. Sama dengan pemerintah, jadi kolaborasinya juga bisa. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitasnya, nggak hanya tentang ke kitanya aja, tapi juga tentang ke ibunya. Boleh ceritain salah satu kasus yang berkesan selama menjalankan profesi bidan? Kebetulan karena saya kerjanya di daerah, jadinya kayak di desa, kayak kasus yang paling berkesan itu saat ibunya datang dan ternyata bayi tidak mau keluar kakinya, berarti posisinya kan singsangnya. Nah, kita jaraknya untuk ke rumah sakit itu kan kisaran 2 jam. Jadi mau tidak mau kan kita dilahirkan secara normal di klinik kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ibu sama bayinya lagi selamat, sehat, dan nggak ada kekurangan apapun, nggak ada komplikasi juga terhadap ibunya.
Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam praktik bidan di masyarakat dan bagaimana kakak menjaga profesionalisme di tengah tantangan? Yang sering dihadapi karena saya kerjanya di desa, pastinya masih adanya haraji kayak gitu. Untuk mengatasi kayak tantangan tersebut, kita lebih baik berkolaborasi juga. Jadi misalnya dia saat ada ibu bersalin datang ke dia akan mengantarnya lebih baik ke klinik gitu. Nanti jadinya kita ada kolaborasi bersama mengerjakannya. Karena kalau misalnya dikerjakan kayak gitu kan kita juga tidak mungkin menyinggung pekerjaan ibunya. Jadi lebih baik kita melakukan kerjasama aja sama ibunya untuk kita melakukan pelatihan juga, penyuluhan tentang baiknya seperti apa kayak gitu, dan tidak agar beliau juga tidak mengerjakannya secara sendiri aja dan tetap harus mementingkan kebersihan, kesterilan pasiennya. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama.